Itu Pak Oke, Chandra. siap. Kita lanjut Pak dari pertanyaan Ibu Septiana Dewi. Nah, ini dari tren Iya, yang ada nih Pak, bagaimana cara kita menentukan SL Pak atau stopping loss mungkin ya? Gimana tuh Pak? ya, untuk level cut loss-nya atau stop loss-nya ya. Nah, ini sebenarnya kan masih berurutan dengan materi yang pertama. Tadi di materi yang pertama kemarin memang itu wajib untuk level stop loss, cut loss, take profit. Kita bisa tentukan itu kalau kita sudah menemukan range pergerakan harga dari satu saham. Kita entry-nya di mana dari range itu. Kalau kita entry-nya lebih dekat ke resistance misalkan, artinya di situ lebih besar risk-nya kan. Nah, itu yang harus Betul. kita batasin. Jangan sampai risk-nya terlalu besar, profitnya kecil potensinya. Artinya kan nggak make sense juga kan. Kalau saya banding satu masih oke lah, paling rugi fee. Hmm. Idealnya sih 1:2 tuh untuk resiko loss-nya, 2 untuk take profit-nya. Oke, Nah, makanya mantap. kemarin saya kasih Excel trading book itu. Sebenarnya untuk kita buat skenario dulu aja sebelum trading. Kadang kan kita takut nih buat trading beneran kan. Nanti uang saya gimana nih kalau rugi? Ya pura-pura aja di trading book itu. Pura-pura kita entry sekian dengan jumlah lot sekian. Oh, Ya. kalau rugi sekian tinggal dicek data input. Oh, betul. Berarti kita saja profit sekian. Hmm. Itu enggak gitu. Siap, mantap. Jadi Excel yang kemarin sangat berguna banget nih ya untuk shortcut lah kasarannya buat teman-teman. Oke, kita lanjut Pak Betul. Nurdin Buat dari Bapak atau Ibu Aini Mawada. Nah, ini kalau kita scalping Pak Nurdin, apakah kita bisa menggunakan trend line seperti Hmm. ini atau kita menggunakan tape reading nih Pak Nurdin? Sebetulnya dua-duanya bisa Pak Chandra. Kita Oke. tahu dulu range support resistannya, nanti saya mainnya di harga berapa, dan trennya jangan lupa, tren juga wajib tren Hmm. dan volume yang mendukung pergerakan sebelum-sebelumnya. Baru dari situ pada saat kita akan scalper ya monggo, pasti kita akan lihat dari bid offernya juga pasti. Jadi bisa Betul. dikombinasikan. Hitting trennya dulu, dia di tren apa. Kalau di tren nah, mungkin kalau kita kepleset, risikonya nggak gede-gede banget lah ya, karena tren naik. Tapi Ya. gimana kalau kita trading atau scalping pada saat tren turun? Bisa kita tradingin pada tren turun, Hmm. tapi resikonya kita harus paham juga. Oke. Gitu, Pak Chandra. Berarti kalau Pak Nurdin, berarti jarang banget nangkep pisau jatuh berarti Pak? Yang lagi downtrend gitu jarang? Atau gimana? Ada sih yang sebetulnya saya main di tren turun ada. Nah, sebetulnya dari yang kemarin Excel yang saya kasihkan, contoh kemarin di Teens, tadi Hmm. kan kita bahas Teens juga kan Ya. tren turun, tapi ada pembalikan arah. Nah, itu kita bisa manfaatkan sebetulnya. Oke. Kalau kita punya trading plan yang jelas, ya kata kata si B nanti di pucuk kita ikut masuk gitu Chandra. Paham. Tapi kalau untuk tren turun jangan jangan sampai kita ngehold lah. Mungkin untuk short term aja silakan, tapi pakai aturan cut loss, stop loss dan take profit yang ketat. Ya. Gitu. Hati-hati ya, teman-teman. Jadi Betul, pisau jatuh tadi kan. Awas betul, terluka. betul Pak. Kalau jatuhnya terlalu deras ya jangan ditangkap juga lah ya. Ya, Biarin spekulan dulu berarti itu aja. kan. Iya, Iya, kecuali ada pembalikan arah, ya udah tinggal di watch deh. betul. Oke, berarti kita lanjut nih Pak. Pertanyaan Ya. dari Ibu Lianita nih dari Madiun nih. Aduh, mantap banget datang dari Madiun. Oke. Nah, Pak Nurdin, Hmm. gimana untuk volume yang break support? Kalau saham itu sudah berbalik arah jadi downtrend, apakah volumenya juga ikut tinggi atau gimana nih Pak? Oke, saya buka ini lagi ya Pak Chandra izin ya, Ya, buka boleh nggak apa-apa. untuk multi chartnya. Silahkan. Oke. Oke, kita dengan tadi yang saham Teens ya. Tadi kan saya informasikan di sini dia breakout nih Pak Chandra nih. Ya. Kita kasih warna orange saja deh. Nah, di warna orange ini dia break. Hmm. Kita lihat dari volumenya. Volumenya di sini kan juga sama nih. Dia volumenya mengikuti untuk cenderungnya turun kan. Ya. Dan di hari-hari berikutnya pun sama masih cenderung turun. Nah, artinya volume di sini juga sama. Nah, volume rata-rata yang saya pakai di sini adalah ini Pak Chandra. Di Oke. 20 MA 20 untuk volume. Average Artinya kalau 20. kalau si candle volumenya masih di bawah itu ya masih cenderungnya nggak kurang oke lah ya kalau kalau Hmm. dia untuk tren naik.
Tapi begitu dia breakout MA20 ya sudah dari volumenya. Artinya ada lonjakan di situ. Ya. Gitu Pak. Nah di sini kan dia ada lonjakan nih untuk trennya nih. Begitu breakout. Walaupun setelahnya hanya bermain di area MA20 untuk volume. Secara rata-ratanya. Gitu. Berarti kalau konsepnya kayak gitu, pas dia udah turun di bawah trendline langsung, tapi volumenya juga naik banget, langsung di cut loss aja berarti ya Pak ya? Kalau bisa sih, kalau diamanin profitnya, Oh, gitu Pak. oke, Karena siap. jangan sampai profitnya menyusut ya. Karena nanti kalau profitnya udah menyusut dan cenderung nyangkut, pasti pertanyaannya dua, di averaging down apa enggak, Ya, ya. gitu Pak. Lalu menyambung juga nih Pak. Nah, kalau kita ingin memanfaatkan yang Hmm. pembalikan arah, berarti kita bisa nunggu volumenya juga nih Pak, nunggu volumenya tinggi juga kali ya, pas Sama, pembalikan sama, arah juga. sama Pak Chandra. Semua tadi untuk konfirmasi satu tren, dia harus Mm-mm. diikuti oleh volume. Jadi kalau buat saya itu tren dan volume sahabat karib, Oh siap, jangan sampai dipisahkan. teman Karena perjalanan. betul, karena analoginya gini, analoginya ya, pergerakan harga itu kan tercipta karena transaksi kan. Ya. Transaksi itu tercipta pasti ada cash di situ. Cash yang berputar. Nah, Mm, volume itu kan tercipta dari cash yang berputar itu. Kalau nggak mengikuti, artinya kan ya stagnan-stagnan aja kan, nggak kemana-mana. betul. Gitu Pak Chandra. Oke, kita lanjut Pak. Pertanyaan dari Bapak Dodeng. Nah, ini dia scalper nih Pak. Menurut pengalaman Bapak, untuk scalping yang bagus itu time frame-nya berapa nih Pak? Untuk di chart-nya mungkin ya. Silakan Pak. Untuk di chart ya, kalau kalau saya pribadi ya, kalau saya Hmm? pribadi itu pakai 5 menitan, maksimal 10 Oh, menitan Pak Chandra. Tapi tadi walaupun saya scalping, tapi saya udah tahu dulu secara daily dia mainnya di area mana. Baru saya masuk ke menitnya. Begitu siap. eksekusinya saya tinggal cocokkan dengan tebal tipisnya antara bid dan over. Ada yang Hmm, mencolok nggak tuh di range-range dari support resist yang saya dapat. Kalau ada yang mencolok di area itu artinya ya sudah mendekatilah dari apa yang saya coba-coba tadi. ya. Berarti kita ngelihat bid offer juga penting banget ya sebagai Penting. Kalau untuk scalper ya. scalper kita mainnya di situ. Lihat dari bid offer yang mencolok di mana dan jangan meleng kalau scalper. Karena pasti nanti ada yang tiba-tiba tipis, tiba-tiba Ya. tebel. Kayak kemarin nih Pak, ada saham kan yang udah naik tinggi banget, tiba-tiba berapa detik ARB gitu kan. Iya, iya. Nah, itu kalau scalper risikonya itu. Makanya kita butuh tadi kan guidance atau kompas yaitu tadi. Kalau Hmm, bisa sebelum mulai market kita udah punya tadi buku buku panduan kita sendiri nanti di area mana kita mau sell oke, gitu siap. Pak Chandra. Oke, kita lanjut Pak dari pertanyaan Bapak Sukma Madurina. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Kira-kira candle pattern apa yang cenderung uptrend dan mudah diimplementasikan di screener hot PC Pak? Thank you. Oke, yang paling mudah sih yang tadi yang saya sampaikan ya, apa namanya di menu yang tadi itu. Sebentar ya. 0114 ya. Iya, betul di Ya. menu ini nih. Nah, ini udah paling mudah menurut saya karena ini nanti tinggal di apa namanya dikombinasikan dengan kebiasaannya teman-teman aja di sini sebetulnya Hmm, Pak Chandra. Karena kan sini ada nih ada ignore positif negatif dari tail-nya kan. Oh sorry, bukan menu yang ini, menu yang satunya tadi. Ini sebelahnya nih candle Pak. yang pattern. Nah, ini pattern. Betul. Nah, ini tinggal dilihat dari similarity-nya aja. Semakin tinggi persentasenya, semakin sedikit saham yang akan muncul. Kalau Oh, saya oke. biasanya pakai 50 atau 60. Kenapa saya pakai dua ini? Untuk memperbanyak whitelist sebetulnya tujuannya. Hmm, Itu, Pak. Karena kalau kita pakai, kita coba 80 ya, nah dia pasti akan lebih sedikit tuh. sedikit. Hanya tiga kan. Kita lihat Betul. volumenya. Volumenya juga belum tentu sesuai dengan cara kita. Makanya kenapa saya pakai 60 atau 50. Umumnya lebih banyak dan volumenya pasti umumnya juga ada yang besar-besar di situ. Gitu. Nah, dari volume-volume dan saham-saham yang muncul ini kita sesuaikan lagi ke stylenya kita. Oke. Ada banyak sih itu ya pilihannya ya. Tinggal Banyak, Pak. dicocokkan aja sih. Banyak. Ini yang paling simple menurut saya untuk screening saham di menunya HOTS. Hmm. Sudah paling simple. Dan itu periodenya juga bisa kita atur-atur gitu ya, Pak ya? Periodenya bisa kita atur yang di sini nih ya, Pak ya. Yang di Betul. chart patternnya 20 hari ini minimal 20 hari, 27. Sampai 100 hari lebih bisa Ini nggak? 90, Oh, Pak. 90. Oh, 90 maksimum. siap.
Gitu, Mantap. Pak. Jadi Artinya 90 mempermudah. candle ya. Ya, betul. Gitu, Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan nih, Pak. Silakan. Lalu pertanyaan dari Bapak Wisnu Haryaji. Nah, Mhm. misalnya kalau kita mau narik garis tren nih, Pak, itu Mhm. sebaiknya garis support sama resistennya itu ditempelkan ke shadow atau di body nih, Pak? Kalau saya tail saya masuk hitungan. Kenapa? Karena Oke. walaupun dia false, tapi harga itu udah terbentuk. Jadi Hmm, harga itu saya masukin hitungan untuk jadi titik terendah atau titik tertinggi. Itu siap. sih, Pak Chandra. Dari dulu sampai sekarang saya pakainya seperti itu. Pakai Tail ekor. saya hitung. Oke. Kita lanjut, Pak. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik juga nih, Pak, buat investor seperti saya juga. Kunci menemukan saham beggar untuk simpan jangka menengah. Nah, itu gimana nih, Pak? Mhm. Nah, kalau saham Bagger itu tadi ya, mungkin kan dari yang 50 sampai yang ke berapa tuh? Ya sampai tinggi lah pokoknya ya. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, tadi di menu yang simpel-simpel itu aja sih Pak Chandra, yang menu tadi berapa tuh 0114 itu 114. juga bisa juga sih. Tapi tadi ya yang dari landai terus naik Oh, gitu. Artinya betul. kan dia dari Satway itu ada mungkin dia harganya di 50, tiba-tiba ada kenaikan di situ kan gitu. Hmm. Atau Berarti, yang hmm, memang dia sahamnya udah naik tapi ada pola sideways terus ada naik lagi. Jadi ada dua paham. kemungkinan itu. Itu yang Berarti kita pakai. berarti bisa juga kita katakan pas lagi sideways di 50-an ada volumenya nggak ini ya, gitu Ada kali ya. volumenya yang cukup Nah, signifikan, nah itu. bisa tiba-tiba copet pas dia bangun kan dari 50 ke 52 kan udah lumayan tuh dua Udah persen kalau lumayan nggak Pak, salah. betul, udah lumayan. Tinggal kita lihat aja volumenya beberapa hari tuh ngikut terus nggak tuh. Ya, cuman hati-hati nyangkut aja sih 50 gitu kan. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Robertus Emmanuel. Pak Nurdin, bagaimana Mm-mm. menentukan take profit untuk saham yang sudah all time high? Gimana tuh, Pak? All time high ya, kalau all time high, saya biasanya saya pakai tambahan Fibonacci sih. Nah, Oh, kalau untuk oke. tarik Fibonacci itu kan mungkin nggak semua bisa menerapkan ya. Makanya kemarin Hmm, saya implementasikan di Excel. Tapi tadi kuncinya kita tahu supportnya, resistennya, nanti dia breakoutnya di berapa, kita estimasi, yaitu kita masukkan Pak Chandra. Nah siap. kemarin start itu saya masukkan adalah titik resisten, kemudian downtrend titik supportnya yang saya masukkan, kemudian di situ ada yang uptrend itu untuk resist keduanya yang saya masukkan. Jadi dari situ nanti akan kelihatan range-range-nya gitu Pak Chandra. Kalau udah all time high kan berarti kan udah di atas 100 atau hampir 200% ya dari Fibonacci ya. Betul. Nah itu tinggal lihat aja range-nya masih Hmm. memungkinkan nggak dan volumenya juga masih naik terus nggak gitu aja Pak. Sama jangan lupa mungkin trailing stop-nya gitu kali ya. Iya betul Pak. Nah, oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Menyambung dengan trading harian, pertanyaan Mm-mm. dari Bapak Rian. Pak Nurdin, untuk day trader yang dia itu nggak simpan barang, berarti dia cuma transaksi satu hari kali ya. Ya, ya. Itu kira-kira time frame-nya berapa nih, Pak, yang cocok untuk melihat tren? Untuk tren ya. Tadi kalau Hmm, saya kan asumsi tadi di awal yang saya simpulkan di dalam tren masih ada tren. Daily pun tetap saya lihat trennya. Kemudian oke, baru per menit. Kalau per menit saya pakainya style saya itu 5 sama 10. Dari 5 sama 10 itu ada tren-trennya gimana. Gitu siap, Pak siap. Chandra. Ada pembalikan kah atau masih on track? Hmm, hmm, Baru hmm. nanti situ saya bisa tentukan kira-kira masih ikutin dulu atau udah take profit. Tren jangka apa? Pakai time frame pendek berarti ya 5-10 itu tadi ya, Pak ya. Style saya 5-10 untuk Siap. scalper ya, Hmm, trading. hmm, hmm. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Wisnu nih, Pak. Untuk indikator yang lebih pas itu apa nih Pak yang direkomendasikan Bapak nih? Nah ini mungkin dia masih baru-baru masuk di saham nih Pak. Nah Oke, kira-kira apa nih yang untuk direkomendasikan nih Pak? indikator ya. Ya, Sebetulnya sebelum kita masuk ke indikator, ini kenapa saya sih ngebahas dari yang simple-simple kayak gini? Karena dalam satu room Zoom ini saya menganggapnya masih ada yang baru mau terjun, ya, walaupun sudah ada yang expert juga mungkin ya. Jadi biar nanti yang baru terjun pun bisa mengikuti. Yang paling penting itu tadi kita identifikasi trennya dulu. Kalau trennya udah kita bisa identifikasi, baru tambahan-tambahan tadi penguat-penguatnya indikator. Kalau saya selama ini yang saya pakai untuk trading ya di sistemnya HOTS itu selain tadi candle, volume, saya juga pakai stochastic OBV.
Oh, GBV. Oke. Halo? Iya, halo Pak. Sempat agak nge-freeze. Ya, siap. Sudah oke lagi nih nampaknya. Sudah bergerak kembali Pak Nurdin di layar. Oke ya. Oke. Oke, Kita oke. lanjut nih Pak. Sorry, soalnya di ruang terbuka nih, Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke, kita lanjut nih pertanyaan dari Bapak Ade Widya Gunawan. Oke. Iya. Pak Nurdin, gimana cara menentukan arah tren sideways mau kemana itu gimana nih Pak? Nah ini kan lagi sideways tiba-tiba mau kemana nih? Apakah dia mau naik atau Ah, mau turun tuh? Gimana tuh Pak? itu tadi Pak Chandra, kita lihat dari, saya sambil buka lagi ya. Boleh. Oke. Nah ini. Oke. Tadi itu menitan ya, tin situ ya. Mhm. 10 menit kalau nggak salah. Nah ini. Ini kan yang saya kotakin ini kan satu sebetulnya. Oke, Yang ini betul. dia. Ini satu kan Pak. Nah, Ya. udah kita tinggal tarik aja kotak kayak begini Pak. Kalau dia breakout-nya ke atas, artinya dia keluar dari satu cenderungnya naik. Tapi kalau breakout-nya ke support yang bawah, dia cenderungnya akan kembali ke downtrend. Tinggal nanti volumenya tadi, kalau dia turun tetap satu kayak gini, tapi volumenya tipis-tipis, ya dia cenderungnya masih di satu aja Ya. cenderungnya. Gitu. Jadi, Kecuali begitu besoknya turun, volumenya ngikutin langsung melonjak naik, ya sudah itu buat supportnya ketat. betul. Jangan lupa cut loss. Iya, gitu Pak Chandra. Siap. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Nurdin, Iya, ada yang meminta bocoran nih Pak dari Pak Satria. Pak apa itu Pak? Nurdin, bisa share settingan layar HOTS yang cocok nggak nih Pak buat scalping? Nah, Buat scalping ya. ya, Ini berdasarkan style yang saya pakai aja ya. ya silakan boleh Pak. Nanti kalau cocok silakan digunakan, kalau enggak ya nanti dimodifikasi aja. Mm-mm. Kalau saya untuk sebetulnya Pak Chandra, jadi Ya, tinggal saya klik, nanti dia akan muncul sendiri. Nah, ini yang saya gunakan di sistemnya HOTS. Kalau oke. layar, ini hanya sesuai kebutuhan saya aja. Kalau saya nggak punya watchlist, baru Hmm, saya buka-buka ini. Tapi saya sudah ada watchlist sebetulnya. Di awal saya sampaikan kan, saya udah ada watchlist. Makanya kenapa sih pentingnya kita buat? Nah ini kita tinggal fokus di watchlist kita aja udah. Dari watchlist kita itu nanti yang kita olah. Kecuali memang kita dapat input-input dari luar, bukan berarti kita tertutup dengan apa namanya bocoran. masukan-masukan dari Hmm, luar ya. Tetap kita harus terbuka karena market itu dinamis. Tapi yes. bukan berarti bagus langsung saya beli, enggak juga. Kita harus harus analisa lagi. Karena belum Oke, tentu caranya kawan kita itu sesuai dengan cara kita. Itu Pak Chandra. Hanya siap. ini aja sih yang sistem host ini udah cukup sebetulnya. Hmm, Karena trading itu yang penting jangan dibikin simple, kita nyaman udah itu aja Pak Chandra. Kalau kita udah nyaman, nggak ada beban, mudah-mudahan kita bisa lah. siap. Berarti ini satu monitor cukup Pak? Atau bisa lebih dari satu monitor? Itu saya hanya itu aja, satu Oke, monitor itu aja. siap. Hanya satu monitor itu aja Pak Chandra. Satu monitor bisa bawa cuan ya teman-teman ya. Nggak harus Sudah banyak-banyak bisa. nih. Enggak juga lah, karena kalau kita mau beberapa monitor, artinya kan kita harus punya modal lagi kan. Betul. Gimana dengan saya yang modalnya kecil kan gitu Pak. Nanti kasihan mereka-mereka yang masih milenial, mau terjun Ya, mikir-mikir nanti. betul sekali. Oke, kita lanjut Pak Nurdin ke sesi berikutnya nih Pak Nurdin nih. Kita buka sesi Ya, buat teman-teman Mire Aset yang mau langsung nanya nanya ke Pak Nurdin, boleh. Silakan teman-teman jika ingin bertanya, tinggal raise hand aja. Nanti dari teman-teman marketing bakal membuka suara Bapak Ibu sekalian biar langsung bisa bertanya langsung ke Pak Nurdin. Ya, silakan jika ingin ada yang ingin raise hand. Oke, sudah ada dua sejauh ini. Silakan Mas Adit. Halo. ya halo Pak. Halo Pak Adit. Tidak terdengar suaranya Pak Adit.
Ini suara saya bocor nggak ya ajan ya Mas? Kedengeran ya? Ya, agak sedikit kedengeran sih Pak Agak tadi, sedikit cuman kedengeran. Ya udah nggak nggak apa-apa apa-apa. lah. Nggak Ah, apa-apa. ya nampaknya agak lama respon Pak Adit. Mungkin kita bisa geser terlebih dahulu ke Nggak apa-apa. Bapak Ahmad Rifai. Halo, selamat siang. Ya, nampaknya masih malu-malu juga, ingin bertanya ke Master Nurdin. Ya, Eh, belum master lah. Belum waduh. master Pak. Oke. Nampaknya masih sunyi. Kita ganti lagi ke berikutnya Ibu Sari. Halo, selamat siang Ibu Sari. Selamat siang Pak Nurdin, Pak Chandra. Halo, Iya, selamat siang selamat Ibu. siang Ibu. Pak, mau tanya Pak, saya kan kebetulan eh, belum terlalu lama untuk coba-coba masuk ke trading ini. Yang mau saya tanyakan, saham seperti apa sih Pak? Kalau kita mau tahu kalau itu sedang naik atau sedang trennya lagi up. Bagaimana pemilihan saham-saham tersebut gitu loh Pak? Oh, oke. Ini sepertinya pertanyaan terkait dengan screening nih Pak Chandra. Hmm. Oke. Nah, kalau untuk screeningnya sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, Bu. Itu tadi di menu yang saya sampaikan, di menu apa tadi? 0114. Ya, 0104 itu ya. Ya, Oke. 114. Oke, nah di sini nih di pattern chart ini sudah ada Bu sebetulnya. Jadi Ibu tinggal cari aja yang trennya naik, mungkin bisa dari yang garis seperti ini atau dari yang mendatar cenderung naik seperti ini, itu juga boleh. Atau pola ini adalah pola W ini yang istilahnya double bottom. Ini juga bisa, tapi biasanya kalau pola-pola yang agak panjang-panjang seperti ini itu lebih sedikit munculnya. Makanya kenapa saya lebih cenderung pakai ini sama ini, karena untuk memperbanyak watchlist aja Hmm, untuk bahan PR saya ke depannya. Itu Pak Chandra. siap. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih banyak Pak Nurdin. Ya, sama-sama Ibu. Oke,